akan tetapi kamu tidak menurutinya. Itu udah cukup. Bahwa bukan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, tapi malah Elohim, malaikat Elohim. Demikian. Gugur bang, Begini, gugur. Bang. Ya lanjut. Begini bang. Ya, silakan. Kita tadi itu kisah para rasul itu kan adanya di perjanjian baru. Jadi kita tadi salah. Perjanjian lama ini bang Jun. Ini salah. Kisah para rasul salah. Paulus salah. Sabar dulu, konfirmasi dulu. Lukas ini salah nih. Kita sedang membahas perjanjian lama. Ini kan perkataan Lukas salah tadi. Lukas bilang malaikat, perantaran malaikat. Gimana sih? Dulu kawan, ya. Iya. Jadi yang benar itu PL atau Lukas? Yang Simpel jelas. aja. Keluaran 33 nomor 20 coba baca bang. Di mana? Keluaran 33 nomor 20. Ya dibacain aja bang. Cuma minta tolong. Soalnya saya tidak. Tuhan Nih, Alfi berfirman. baca ini. Ya silakan deh, silakan. Keluaran 33 butir 20. Iya. Firmannya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dapat hidup. Berarti tak ada nabi yang bertemu langsung dengan Tuhan, itu nggak ada. Ini tadi Bang Juma, menurut Bang Juma, yang berjumpa dengan Musa di atas Gunung Sinai itu yang memberikan 10 perintah itu Tuhan atau siapa Bang Juma? Itu malaikat Tuhan Malaikat, yang ya? memberi firman melalui malaikat. Oke, lalu bagaimana dengan yang menampakkan diri kepada Abraham berkali-kali itu Bang Juma? Itu malaikat juga? Itu juga malaikat. Oh, itu gitu. juga malaikat. Oh, berarti Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya. Tidak pernah menyatakan diri langsung. Coba Anda lihat di dalam Kejadian Lalu 22 nomor 11. Adinda Alfi boleh dibaca deh. Di mana tadi, Bang? Kejadian 22 nomor 11. Kejadian 22 11. Ya. Bentar ya, Bang. Kejadian 22 11. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya. Ya, Tuhan. Ya Tuhan. Berarti yang dipanggil Tuhan di sini siapa? Malach Elohim, malaikat Tuhan. Nah, gitu sederhana sebenarnya. Cuman saudara Kristen ini kenyang dengan doktrin dogma. Tapi kalau mereka belajar tentang Bible itu sendiri, maka mereka akan sampai kepada poin kebenaran. Ya, silakan. Gugur ya, gugur. Silakan. Ada lagi? Ini Bang Juma, ya. Menurut Bang Juma, Tuhan yang di Perjanjian Lama itu serupa atau segambar dengan manusia atau tidak, Bang Juma? Tidak sama sekali. Ya. Coba kita coba buka ayat Kejadian 3. Silakan. Kejadian 3 ayatnya nomor 22. Coba dulu siapa teman yang bisa buka, minta tolong. Iya, silakan. Kejadian 3 nomor 22. Berfirmanlah Hashem Elohim, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu? Ya, apa itu, Bang? Ya, begini Bang Juma, ya. Di situ manusia udah menjadi salah satu bagian pada Tuhan itu, betul? Bukan, sifatnya yang dimaksud di situ. Makanya Bang, akarnya itu di Kejadian 1. Kembali ke Kejadian 1 dulu, nomor 26. Apa kata Elohim di sana? Dia katakan basal menu kitmutinu. Menurut gambar kami, menurut rupa kami. Bukan kita. Oh, gitu. Kalau kita itu melibatkan orang lain, oknum lain. Contoh misalnya, seorang guru masuk ke dalam kelas, anak-anak, besok kita ke Bandung. Siapa aja yang ke Bandung besok? Guru dan murid. Guru dan Iya, silakan aja Bang. Guru dan murid-murid. Betul? Tapi kalau guru datang di depan kelas mengatakan, anak-anak, kami besok ke Bandung. Siapa yang ke Bandung besok? Murid-murid ikut nggak? Enggak. Oke. Enggak. Jadi gurunya, itulah makanya dipahami Bang. Makanya dipahami ketika dalam kitabnya orang Yahudi, Naase Adam besal menu kitmetinu, itu merujuk kepada
Kami itu adalah bisa tunggal. Kata Elohim itu merujuk kepada satu hakikat. Sama seperti nahnu merujuk kepada Allah yang mengatakan aku yang mewahyukan, nahnu, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Merujuk kepada satu hakikat, yaitu Allah. Sama seperti itu, Bang. Jadi jangan diartikan kita itu terjemahan yang keliru, karena menggiring orang Kristen untuk memahami Tuhan itu banyak. Oh gitu. Paham ya? Oke, baik. Silakan. Berarti udah dengan adanya juga kejadian 1 ayat yang ke-27 itu segambar dan serupa dengan manusia, itu berarti Tuhan ini dia tidak seperti manusia pada umumnya ya, tidak segambar dengan manusia. Yang dimaksud di situ, jadi gini, Bang. Isin 1 menit, maksimal 2 menit. Isin. Ketika Nora coba mute ini Rasmi kamu naik mute dulu. Ya. Ketika Tuhan mengatakan, "Na'ase, kami membuat Adam manusia atau laki-laki besal menu menurut gambar kami, kitmutenu menurut rupa kami." Maksudnya Tuhan merancang makhluk bernama Adam, dan rancangannya ini diciptakan sesuai dengan gambarnya. Maksudnya gini, ada seorang arsitek menggambar bangunan rumah. Setelah gambarnya itu selesai, arsiteknya memanggil pemborong para tukang. Baiklah kita menggambar, marilah kami akan, dia presentasi kemudian arsiteknya kepada vendor. Kami akan membuat gambar bangunan ini sesuai dengan gambar kami, sesuai dengan sketsa kami, sesuai dengan rupa kami. Maksudnya sesuai dengan rancangan kami di atas kertas. Jadi ketika diciptakan Adam dicipta sesuai dengan gambar yang dibuat oleh Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hendak menciptakan kemudian manusia. Tuhan sudah merancang lebih dulu. Sebelum dia menciptakan, Tuhan sudah merancangnya lebih dulu. Bukan berarti manusia itu serupa dengan Tuhan. Bahaya itu, Bang. Kalau manusia serupa dengan Tuhan, bahaya. Berarti matanya di depan dua. Nah, begitu dia ingin tahu apa yang terjadi di belakangnya, dia harus nengok dulu. Bagaimana kalau kena asam urat ke lehernya? Bahaya itu. Nggak bisa belok dia. Apalagi kalau salah tidur Tuhannya. Bahaya. Ya. Oke, ya, baik. silakan. Di Kejadian 18 itu ayatnya yang ke-1 sampai ke apa itu? Iya, malaikat itu, Bang. Iya, malaikat di sana itu bisa makan dan minum, Bang Juma. Jadi menurut Bang Juma, apakah mustahil bagi Tuhan untuk melakukan lebih dari itu, dari malaikat-malaikat itu, Juma, bisa makan dan minum di situ? Saudaraku, ya, mustahil nggak bagi Tuhan? Yang bagi Tuhan itu mustahil, Bang. Mustahil bagi Tuhan itu. Kuasa ya, Tuhannya ya. Kenapa? Malaikat lebih berkuasa daripada Tuhan ya. Oh, bukan. Mustahil bagi Tuhan melakukan lebih dari itu. Sekarang kalau begitu, menurut saudara, kalau Anda mensifati Tuhan dengan kayak begitu, berarti bagi Anda, Tuhan Anda bisa menjadi kecoa. Jangan Anda batasi Tuhan Anda. Suka-suka Tuhan, kita tidak bisa membatasi. Bagus. Ketika Tuhan Anda menjadi kecoa, apakah dia masih Tuhan? Ketika dia ada kepentingan kepada kecoa itu, Bang Juma, bisa saja dia jadi kecoa. Nah, kalau Tuhan Anda menjadi kecoa, Tuhan Anda menjadi kecoa, berarti dia kecoa kan saat itu? Bukan misalnya Tuhan, kamu itu kecoa, Bang Juma, habis itu Tuhan itu turun menjadi kecoa sama seperti Juma, yaitu Bang, saya kecoa. Katakan, kalau Tuhan Anda menjadi kecoa, berarti dia kecoa kan? Iya, kalau misalnya Juma itu kecoa, kalau Tuhan Anda adalah Tuhan Anda adalah kecoa, Bang, kalau Tuhan Anda adalah kecoa, habis itu kupijak, mati nggak Tuhan Anda? Begini, Bang Juma, jawab aja. Loh, Anda mensifatkan Tuhan Anda dengan kecoa.
Jadi ketika Apakah- kemudian Tuhan Anda, saya tidak tahu nih bahwa kecoa yang ada di rumah saya ini ternyata adalah Tuhan Anda. Tiba-tiba saya pukul pakai sapu lidi, plak, mati. Tuhan Anda mati nggak? Mati. Nah, mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang Tuhannya saudara kita ini dalam bentuk kecoa. Ya, mohon beri saya Pak. Tidak bisa, Bang. Tuhan itu tidak bisa disifati dengan sifat makhluk. Makanya baca dalil. Yesaya Ya, Bang. 45 nomor 5 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5. Tidak Ya, ada mohon Tuhan yang serupa dengan makhluk, itu tak ada. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Titik. Ya, mohon beri saya. Silakan. Jadi udah lari lagi ya, kita pindah lagi. Enggak. Ini mohon beri Yang saya lain jawaban. sabar, ikuti aja maunya. Ya, silakan. Apakah tuh mustahil bagi Tuhan untuk menjadi lebih dari malaikat itu bisa makan dan minum Bang Juma? Mustahil tak? Saya bilang kepada saudara, mustahil Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan. Oke, La haula wala quwata illa billah. jika mustahil bagi Tuhan Bang Juma, Tuhan itu masih maha kuasa atau tidak Bang Juma? Tuhan ketika menjadi malaikat itu bukan Tuhan, itu malaikat. Itu yang saya tanya Bang Juma. Gimana ini? Yang saya tanya, ya, apakah malaikat ini lebih hebat daripada Tuhan? Tidaklah. Justru karena itu Tuhan tidak bisa turun level jadi malaikat. Karena malaikat itu punya kelemahan. Malaikat itu makhluk, tidak maha tahu, tidak maha kuasa, tidak maha perkasa, tidak maha pencipta. Makanya Tuhan tidak bisa turun level. Sekarang saya tanya balik. Abang, sekarang saya tanya balik, Bang. Sedikit aja, Bang. Abang, sedikit aja, Bang. Oke. Tuhan itu maha kuasanya kekal atau tidak? Maha kuasanya kekal lah, Bang. Kekal. Berarti kalau kekal dia tidak pernah berhenti menjadi tidak maha kuasa. Betul? Ya. Kalau dia menjadi malaikat, apakah dia masih maha kuasa? Apakah kuasanya itu menghilang? Tetap tidak. Mati meja. Lucu abang ini. Malaikat itu, saya ulang. Malaikat itu level Tuhan atau level makhluk? Itu misalnya dia master masuk dengar dulu. Dia masuk dengan level makhluk. Apakah kuasanya itu menghilang Bang Juma? Loh, dia masuk level makhluk, Bang. Ya seandainya saya contoh nih. Anda jadi ayam misalnya. Anda jadi ayam. Saya tanya dulu. Ini, Anda jadi ayam, apakah Anda masih bisa main piano? Kutanya dulu. Apakah Anda masih bisa tiup seruling kalau Anda jadi ayam? Karena Anda sudah turun level. Sekarang begini. Kalau ada keinginan saya untuk menyelamatkan ayam-ayam itu, saya bisa jadi ayam. Karena saya ada keinginan saya bisa selamatkan ayamnya. Kalau misalnya dalam rupa ayam, Tuhan itu menjadi dalam rupa ayam juga. Untuk saya selamatkan itu. Abang, Tuhan itu maha kuasa. Untuk menyelamatkan ayam tidak perlu dia jadi ayam. Itu dongeng. Untuk menyelamatkan manusia dia tidak perlu jadi manusia. Kalau mau menyelamatkan asu, jadi dia jadi asu gitu. Tuhan jangan fitnah gitu dong. Abang, alam semesta ini, keberlangsungan kehidupan alam semesta ini butuh keseimbangan. Yang menyeimbangkan kehidupan alam semesta itu Tuhan. Ibaratkan pilot nih, Bang, pilot. Ketika pesawat terbang berada di atas, pilot itu yang pegang kendali untuk menjaga kestabilan pesawat. Tiba-tiba pilot itu berubah menjadi ayam. Apa yang terjadi dengan pesawat, Bang? Bang. Belum tentu Abang, pilotnya kebetulan Anda duduk di belakang pilot nih, duduk sambil dengar musik, tiba-tiba pilotnya berubah menjadi ayam di depan Abang. Dia tidak bisa pegang kendali, dia nggak bisa tekan tombol. Apa yang terjadi dengan alam semesta ini kalau Tuhannya menjadi kayak begitu? Belum tentu di waktu yang bersamaan. Mati nih ya. Jadi apabila ada satu titik
yang mustahil bagi Tuhan melakukannya, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa, percuma disembah Bang. Justru abang, dengar bang, bedakan antara maha kuasa dengan maha pencipta. Kalau maha pencipta, Anda imani tidak Tuhan itu maha pencipta? Ya tentu saja. Oke, Dia betul-betul apakah dan Tuhan berkuasa menciptakan malaikat untuk datang ke Abraham? Saya tidak membaca dalam Bible bahwa malaikat itu ikut. Mulai kan? Mulai. Iya, di mana datanya kalau malaikat itu dalam Bible diciptakan Bang? Sederhana saja. Di Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia siapa? Kalam, Al-Kalam, sifat yang melekat pada diri Tuhan, yaitu kemampuan berkata-kata. Baca di Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Allah cuman berkata maka semuanya jadi. Allah cuman berkehendak maka semuanya ada. Baca. Jadi ketika Tuhan mau menciptakan malaikat, Dia berkuasa atau tidak? Ya iya, di situ kita bisa Oke. Berarti ketika ada malaikat datang kepada Abraham, itu adalah makhluk yang diciptakan. Karena kalau Tuhan turun derajat menjadi malaikat, maka Tuhan hilang. Jadi begini, Hilang Tuhan. Tuhan hilang. Ya, saran saya, satu titik, jika ada satu titik mustahil bagi Tuhan melakukannya, itu saya katakan kepada Bang Juma, berhenti menyembah Tuhan itu karena tidak maha kuasa. Oke. Allahmu tidak maha kuasa jika tidak melakukan dalam satu titik ini, Bang Juma. Baik. Berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Bang Juma, Kenapa ketawa, Bang? Bang, Juma kenapa tertawa, Bang? Kenapa tertawa, Bang? Jadi setan. Abangku, Anda katakan Anda tidak akan menyembah Tuhan yang punya sifat mustahil, kan? Apakah Tuhan Anda bisa jadi upil? Begitu si Juma meninggal bakalan jadi setan, percayalah. Ini kenapa kesurupan kayak gini? Hei, dokter. Enggak. Coba ini, Saya nggak kesurupan, coba Bang. dikasih suntik lagi supaya agak tenang. Anda Anda mengatakan tinggalkan Tuhan yang memiliki sifat mustahil. Saya balik nanya, apakah Tuhan Anda mustahil jadi upil? Tanya dulu. jadi upil kayak mana? Apa keinginannya ingin jadi upil, Bang Juma? Lah. Coba tunjukkan kepada saya Tuhan berkeinginan jadi malaikat. Itu kan cuma fitnahan Anda saja. Coba tunjukkan kemudian di mana Tuhan mau jadi malaikat. Di mana dalilnya? Itu kan kehendak Anda saja, nafsu Anda saja. Mana dalilnya? Bukannya si Juma tadi bilang yang menampakkan diri kepada Abraham malaikat. Tadi kan sudah kubaca, dibacakan adik saya tadi. Dibacakan dalilnya tadi kan. Ada tadi dibacakan Kejadian 22 kan, nomor 11. Kata Abraham, "Ya Tuhan, ya Elohim." Jadi Abraham. Jika ada keinginan Tuhan dalam sesuatu hal yang ingin dia selamatkan, yang ingin dia lakukan di sana, dia akan bisa. Mustahil bagi dia bisa menjadi seperti itu. Baik. Ada orang tertidur. Ada orang tertidur di atas kapal laut. Ombak besar. Kalau dia tidak terbangun, orang ini bisa jatuh ke laut. Maka Tuhan ingin menolongnya. Tuhanmu datang dalam bentuk upil, menutupi lubang hidungnya. Napasnya tersendat, orang itu terbangun, selamatlah dia dari jatuh. Maka dia tidak jadi korban tenggelam di laut. Bisa Tuhanmu jadi kayak gitu, jadi upil untuk menyelamatkan orang tadi? Bisa? Maksudnya ngomong upil-upil apa sih Juma? Kata saudara tadi ini si Duha, Tuhannya bisa jadi apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhannya. Mau jadi upil. Gini Misalnya Juma. ada orang sabar. Kamu dari tadi Ada saya orang yang dengar sabar. Ada orang yang kena tunggu dulu. sembelit itu apa? Sembelit itu apa, teman-teman? Dari tadi kamu ngomong Ini diturunkan yang aja nih. aneh-aneh tentang Tuhan Ini saya. Diturunkan ya. Rasmi iya. turunkan. Tua rusak dia. Turun. Turun. Ya. Kejang-kejang Tua kau di rusak. sana Rasmi.
Ada orang yang susah buang air besar itu penyakit apa namanya? Sembelit ya? Selulit ya. Belit. Selulit. Selulit. Ya. Karena Tuhan ingin menyelamatkan orang ini supaya tidak kena kanker usus, Tuhanmu jadi yang encer. Bisa ndak? Untuk menyelamatkan ini tadi. Kan nya mengeras tuh. Dia kena diare awalnya. Habis itu dia minum Kombantrin 2 papan. Nya mengeras kayak batu. Supaya dia selamat dari kanker usus, Tuhanmu menjelma menjadi encer. Bisa. Dengan mengadakan mukjizat-mukjizat itu jadi gitu Bang Juma. Tuhan ku bilang, tadi kau katakan tak ada yang mustahil. Kalau ada Tuhan memiliki sifat mustahil, tinggalkan. Berarti tidak mustahil Tuhanmu menjadi encer. Betul? Jahat. Mencret dong. Mencret Kenapa dong dong? tuh Bang. Itu Mencret. dia. Ada orang kelaparan di hutan, tidak ada makanan sama sekali. Karena Tuhanmu ingin menyelamatkan dia, Tuhanmu pura-pura datang, menjelma menjadi ayam hutan. Supaya orang ini bisa melanjutkan hidupnya, menjadi kelinci kah, menjadi kalau dia Kristen menjadi babi kah dia, supaya ada makanan buat hambanya ini. Tidak jadilah dia mati. Kayak gitu maksudmu. Mustahilnya tuh kayak gitu. Nggak ada yang mustahil kayak gitu. Ada satu hal yang saya tanyakan Bang Juma. Enggak, masalah ini gimana? Udah selesai. Tuhanmu bisa jadi upil, Tuhanmu bisa menjadi encret, Tuhanmu bisa jadi B2 gitu. Simpulkan dulu ini. Kalau manusianya seperti B2 Bang Juma, misalnya Juma itu seperti B2, pasti Tuhan akan menjadi seperti B2 seperti Juma juga, seperti itu Bang Juma. Tidak Bang, tidak. Kelompok babi juga butuh diselamatkan. Berarti Tuhanmu bisa menjadi kenapa jadi menertawakan dirimu sendiri? Harusnya saya yang tertawa. Harusnya saya yang tertawa, bukan ente. Jangan Anda menertawakan diri Anda. Nggak bagus. Nggak bagus. Jangan tertawakan diri Anda. Mohon berikan saya jawaban Bang Juma sesuai dengan data di kitab kamu juga Bang Juma. Itu jin itu seperti apa dia bagi Bang Juma? Dia ruh, dia Allah atau bagaimana? Atau dia malaikat seperti itu Bang Juma? Coba berikan saya Apa itu? Apa? Itu. Yang Apa yang Anda gimana? Salah ikhtiar. Jibril itu seperti apa dia bagimu? Jibril itu malaikat. Dia itu makhluk ruh. Oh. Iya, makhluk ruh, tapi suci ya. Bukan ruh yang datang kepada orang-orang yang berpikir Tuhan itu bisa jadi upil, bukan. Itu ruh jahat itu yang mengajarkan orang-orang itu berpikir kayak gitu tentang Tuhan. Oke. Jadi yang meniup dalam apa namanya yang meniupkan ruh itu yang meniupkan di rahim Maryam itu ruh Jibril itu Bang Juma. Apakah itu disuruh Allah? Kenapa? Apakah itu dia apa? Apakah dia disuruh Allah ataukah Allah sendiri yang membuat seperti itu Bang? Oh, dia menerima perintah dari Allah. Coba baca di surah Maryam ayat 19. Aku hanyalah utusan Tuhanmu yang memberikan kabar kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci dari rahimmu. Itu. Jadi dia adalah suruhan, dia adalah rasul, utusan Allah kepada Maryam. Oke. Jadi arti farjahan ini apa artinya Bang Juma? Farjahan itu. Farjahan itu adalah alat reproduksi bagi Hawa. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Juma. Sepertinya saya udah mau turun ini. Soalnya saya mau jemput anak di sekolah juga. Kenapa? Anda lupa kalau Yesus keluar dari farjah atau Yesus lewat dubur? Ini saya tanya nih, saya serius. Yesus itu keluar dari farjah atau keluar dari dubur? Saya tanya dulu, Bang. Yang menyebut farjah dalam kitab suci itu suci Bang Juma. Iya, Anda merasa menang dengan kata farja. Yesus keluar dari situ. Kalau salah, atau Anda ingin mengatakan Yesus keluar dari dubur? Ya pokoknya kalau ada. Mana yang betul ini? Yang betul yang mana? Farja atau dubur? Mana yang betul? Terserah Bang Juma. Pokoknya mungkin
Dia mau framing itu Bang Zuma. Dia mau mengatakan di dalam Al-Quran kok ada kata-kata kayak gitu. Gitu loh Bang. Lah, bagaimana pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria? Ngapain? Membuat Maria hamil. Setelah hamil keluar lewat mana? Kutanya dulu Bang. Lewat farjaha, lewat ini tuh atau ini tah? Jangan sampai ngedan ibunya keluarnya bukan di depan tapi di belakang. Waduh, celaka ini. Celaka, Yang celaka. membuat hamil Maria ini siapa Bang Zuma? Yang kita suci itu sangat suci Bang Juma. Percaya Udah ya nggak? Bang ya, udah ya Bang. Ya sebenarnya kekuatan iblis itu sangatlah lemah sekali. Sedikit aja kita berargumentasi sudah nangis iblisnya. Saya Lemah rasa kali. ini, Tipu daya saya setan rasa itu ini lemah sekali. temanya Lemah sekali. diganti aja Bang Juma. Hanya Suruh ganti tema itu. kelemahan daripada bisikan iblis itu diperkuat oleh orangnya sendiri. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Orang kafir itu membantu setan, ya, membantu setan untuk menyesatkan. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Oh mamae. Hanya di Ya. kitabmu yang ada Sabar, al-jin, sabar. Jangan Al-Quran lagi dinaikkan si mengatakan, Rasmi. iya, Lanjut, orang Bang. ini nggak ada ilmu dari dia, nggak ada. Cuma keluar-keluar aja. Nanti dia keluar mulutnya itu bahasa-bahasa nggak bagus. Jadi gini Bang, kitab suci saya mengatakan wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Itu Al-Qur'an saya mengatakan itu. Ya, bahwasanya di ayat lain juga dikatakan bahwasanya iblis itu penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta alam semesta. Itu dalam kitab suci Al-Quran. Nah, sebenarnya tipu daya muslihat iblis itu sangat lemah. Lemah sekali. Yang menguatkan itu adalah kalian Kristen, orang-orang kafir ini. Mau iblis itu datang, sembah manusia, sembah manusia. Tapi kalau Anda gunakan akal, Anda tidak akan mau. Mau iblisnya datang membimbing Anda mengatakan Tuhan itu bisa jadi upil. Kalau Anda menggunakan akal, itu tidak akan terlontar dari mulut saudara. Tapi lagi-lagi Anda penolong setan untuk mendurhakai Tuhan. Maka Anda mengatakan, ya Tuhan itu bisa jadi upil. Oke. Tipu daya setan itu lemah sekali. Ya, waktu saya sedikit Bang Juma. Ya, silakan. Di tempat saya sedikit lagi zuhur ya, teman-teman. Ya. Maha kuasa tapi banyak yang mustahil baginya. Jadi ini Bang Juma, saya akan menyimpan hal itu. Mungkin ini bisa kita lanjutkan di lain waktu. Oke. Mudah-mudahan pola 10 detik, Bang, 10 detik. Nah, silakan. Maha kuasa itu bisa nggak tidak kuasa? Mungkin menurut Bang Juma bisa, yang maha kuasa itu bisa jadi nggak maha kuasa nggak Bang Juma? Lah, tadi kenapa lari ke saya? Anda katakan Tuhan Anda bisa jadi upil, jadi kecoa, jadi babi, jadi manusia, jadi malaikat. Berarti yang maha kuasa, dengar, berarti Anda memaknai maha kuasa itu artinya bisa menjadi tidak maha kuasa. Buktinya, dia bisa jadi malaikat, bisa jadi apa saja, bisa jadi apa saja. Berarti yang maha kuasa ini bisa menjadi tidak maha kuasa. Sebab ketika yang maha kuasa ini Anda katakan bisa menjadi manusia, lihat Yesus. Yesus kesini, kau duduk depan saya sekarang. Ya. Kenapa Bang Suma? Yesus, kalau aku lemparkan kemudian batu sebesar ember kepala kau, pecah nggak kepala kau? Ya pecahlah Bang. Loh, berarti Tuhanmu yang maha kuasa bisa menjadi tidak maha kuasa. Oh gitu. Yesus, mau nggak kau lomba lari dengan saya? Ayo, cepat-cepatan kita lari. Mau nggak? Nah, nggak bisa dia lawan saya lomba lari, nggak bisa. Berarti Tuhanmu ketika dia menjadi bayi berkuasa ndak dia cebok sendiri? Bang, nah, jangan tertawakan diri abang lah. Yesus, Tuhanmu ketika menjadi bayi cebok dirinya saja tak sanggup. Berarti yang maha kuasa berubah menjadi tidak maha kuasa. Itulah Tuhannya Kristen. Di mana ayatnya yang mengatakan dia cebok mampu Bang? Ada nggak? Nggak bisa. Saya tanya saudara, benar enggak Yesus itu pernah jadi bayi?
Tentu saja itu Pada saat dia bayi, pada saat dia bayi, dia bisa cebok sendiri. ya. Jangan di mute. Saya nggak coba. Jangan di mute. Siapa yang mute-kan kau? Roh Kudus itu. Jawablah. Ya, begini. Kalau seandainya saya maha kuasa, Bang Juma, kalau saya merubah diri saya menjadi seperti si Juma, kemahakuasaan saya hilang atau tidak, Bang Juma? Jangan jadikan saya contoh. Tanya Yesus, Yohanes 3 Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak Saya menjadi tidak maha kuasa atau tidak? Diam. Yohanes 5 nomor 30. Perkataan Yesus terlontar dari mulutnya. Aku Yesus tidak maha kuasa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo, apa itu? Apa itu? Pengakuan Yesus itu apa? Pengakuan Yesus itu apa? Jangan kau bawa lari ke saya, Bang. Larikan aja ke Yesus. Yesus, bisakah kau berkuasa melakukan apapun? Dijawab, langsung dibayar tunai. Nehi merica ketum berjahe. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah selesai. Sini mau azan. Silakan dilanjutkan Dewan Guru yang lain. Makasih ya Bang Itiar, Anda sudah berdiskusi dengan baik. Sayangnya diskusinya cuma modal mulut, tidak pakai akal. Ya, saya katakan terima kasih semuanya. Silakan. Ya, silakan dilanjut. Saya izin ibadah dulu sejenak. Makasih Bang Abu, barakallahu fik. Lanjut semua sahabat-sahabat yang lain. Siap, Guru. Iya,